menyaksikan berita utama, kita lanjutkan diskusi kita dengan Menpora. Pak Menteri, tadi Anda menyinggung soal menuntut transparansi, kenapa tim Indonesia harus diminta mundur. Namun ini kalau kita kaitkan juga tadi Ketua PBSI menyatakan bahwa curiga langkah ini justru menghalangi tim Indonesia agar tidak juara. Apalagi tim Indonesia di babak pertama kan juga sudah menang ya. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, saya kira sama. Ada ketakutan terhadap Indonesia karena kan kita tahu bahwa sejarah All England berkali-kali sejak zaman Rudi Hartono dan kesininya itu selalu Indonesia menjuarai. Ya, ada yang beberapa apakah itu tunggal, ganda dan lain sebagainya. Nah, kekuatan Indonesia adalah kekuatan yang signifikan, perlu diperhitungkan oleh negara-negara lain. Maka bisa jadi kecurigaan yang muncul, yang disampaikan tadi itu juga beralasan. Karena misalnya saya mendapatkan informasi, ada satu negara bertanding, kemudian wasitnya dari negara itu juga. Kan nggak fair dong. Hal seperti itu. Itu apalagi kita sedang bertanding di tempatnya yang sudah berkali-kali dilakukan turnamen atau kejuaraan All England ini. Harusnya hal yang seperti ini kalau ada fairness, maka tidak akan terjadi. Dan sekali lagi panitia tidak melakukan antisipasi. Seandainya ini adalah hal yang ceroboh misalnya begitu ya. Ya, tetapi ada juga kecurigaan jangan-jangan ini disengaja. Kesengaja oleh? Ya oleh oleh penyelenggaranya. Kan yang bisa berbuat ini adalah penyelenggaranya. Iya. Dan supervisinya kan dari BWF. Tetapi itulah kenapa tadi dalam komunikasi saya dengan Ibu Menlu, kita sepakat bahwa kita minta perlakuan yang adil dan transparan terhadap kejadian ini, dan kita akan fight. Itu kata-kata persisnya dari Ibu Menteri Luar Negeri dan kami mendukung itu. Kita fight untuk mendapatkan transparansi dan fairness, serta kita tidak diperlakukan seperti ini lagi pada saat-saat yang akan datang. So kalau kita lemah, kita diam saja, kita tidak bereaksi apa-apa, maka orang akan menganggap ya sudah Indonesia pasti digituin juga diam. Nggak ada apa-apanya. Nah kita harus tidak boleh ini didiamkan. Kita harus melakukan langkah-langkah tentu tetap dalam aturan yang ada, baik itu Federasi Dunia, Federasi Asia maupun yang ada di Federasi dalam kita. Pak, ini kan sebenarnya regulasi ini kan dari pemerintahnya begitu ya. Tapi kemudian yang disayangkan ketika BWF tidak melakukan apapun. Lantas apa yang nanti Anda dorong kepada PBSI untuk berbicara langsung dengan BWF? Dan tentu tadi kan kalau dari segi Kemenlu Anda sudah menjelaskan lengkap tadi. Ya, kita akan minta dan dorong supaya Federasi Dalam Negeri, PBSI, untuk minta klarifikasi kepada BWF. Nggak bisa BWF alasan, ya kalau saya bilang sih BWF-nya buang badan aja, bahwa ini ketentuan di negara Inggris harus kita pahami dan sebagainya. Nah harusnya kan dia sudah tahu ketentuan-ketentuan itu, bukan baru dilakukan ketentuan ini ketika mau mulai All England. Jauh-jauh hari sudah ada, harusnya sudah diberitahu kepada negara-negara peserta bahwa ketentuannya ini akan seperti ini, maka diminta kepada Anda untuk mempersiapkan dengan kondisi-kondisi yang ada. Itu baru BWF-nya bekerja. Kalau begini kan begitu ada kesalahan langsung, ini ketentuan dari negara Inggris, ya nggak bisa begitu dong, itu namanya buang badan. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Kita tunggu nanti hasil diskusi antara PBSI dan juga BWF dan tentu bagaimana upaya lobby dari Kementerian Luar Negeri. Tapi kita berharap ada solusi terbaik supaya ke depan tim Indonesia tidak lagi diperlakukan. Kalau memang indikasinya
nggak fair gitu. Terima kasih sekali lagi telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak Menteri, sehat-sehat selalu.